Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang internet dan aplikasi web. Itu yang pertemuan kedua, ya, pertemuan kedua. Nah, nanti di penjelasan ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirim melalui Google Chrome. Ya, ada tentang internet dan aplikasi web. Nah, di sini nanti kita akan menjelaskan, nanti kita akan membahas tentang internet, intranet, bisnis, e-commerce, dan teknologi-teknologi pendukung dalam aplikasi web. Nah, beberapa ini nanti akan saya skip aja ya. Cepat ya. Jelas tentang internet juga nggak usah ya. Ada intinya internet digunakan untuk menghubungkan komputer dengan berbagai macam platform di seluruh dunia secara real time. Caranya juga sudah dibahas waktu itu di IMK. Kemudian syarat untuk bisa menggunakan internet adalah kita harus berlangganan ke ISP, ke Internet Service Provider. ISP itu contohnya seperti apa ya? Kalau di Indonesia ISP itu juga ada jenis. Ada ISP yang broadband. Broadband itu biasanya kalau yang di hotel yang besar, nah itu namanya broadband. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu uh, yang bukan broadband ya, berarti kan. Dan itu ada dua jenis, ada yang optik dan ada yang bukan fiber optik. Yang fiber optik itu juga sekarang sudah mulai banyak ya. Karena kan sekarang sudah menggunakan optik seperti IndiHome. Kemudian kalau di Cilacap dan Kebumen itu ada lagi Bisnet. Jadi kalau kampus PNC saat ini menggunakan Bisnet. Nah, kemudian ini beberapa nama ISP di Indonesia, tapi ini yang dulu banget. Ada Indonet, ada Indosatnet, mungkin ada Nusantaranet. Indosatnet itu zaman saya SMK tahun 2006 2005 dipakainya Indosatnet, dipakainya parabola nanti pakai satelit. Kalau sekarang kalau IndiHome itu kan dari Telkom ya. Home itu menggunakan kabel fiber optik. Kemudian ada protokol, IP address, dan domain. Sepertinya tadi ada yang nanyain ya, ada yang bertanya tentang domain. Coba saya cek dulu domain. Nah, Hening Hidayati, domain merupakan nama alamat sebagai pengganti IP address. Nah, apa perbedaan domain dengan IP address? Ini langsung saya tunjukkan contohnya aja ya. Perbedaan antara domain dan IP address itu seperti ini. Jadi kalau tanpa IP address, tanpa domain, berarti semuanya itu menggunakan IP address. Jadi pada dasarnya alamat itu menggunakan IP address. IP address itu ada yang bersifat, yang bersifat, dan bersifat. Dan itu ya yang standar ya. Contohnya gini, misalnya Facebook. Facebook.com itu adalah domain yang menggantikan alamat dari si Facebook itu. Nah, untuk mengeceknya itu bisa seperti ini dengan ping www.facebook.com. Ini adalah domain. Jadi yang saya tulis www.facebook.com itu adalah domain. Nah, alamat asli dari si Facebook ini apa? Nah, alamat aslinya adalah ini. 691712505 itu adalah alamat asli dari Facebook. Nah, kemudian bisa nggak kalau alamat itu kita tulis terus kita masuk ke Facebook, bisa nggak? Nah, ada yang bisa, ada yang tidak gitu ya. Ada yang bisa, ada yang tidak. Kita ketik seperti ini, dia akan masuk ke Facebook apa enggak? Kalau tidak bisa, berarti memang dia udah setting ya, jadi nggak bisa untuk masukin ke IP address-nya. Bisa, ternyata dia otomatis langsung diarahkan ke facebook.com ya. Kemudian ini sudah apalagi nih.
Nama domain merupakan alamat sebuah web yang dapat dibaca oleh manusia yang berasal dari web server yang sudah di internet. Kenapa ada negara Amerika yang tidak mempunyai nama domain sedangkan negara lain itu punya? Amerika punya ya, saya nggak tahu nih Mbak Alfi dari PPT yang mana, coba besoknya kita bahas. Berarti kalau memang itu PPT-nya yang salah. Domain Amerika itu .us ya. Mana ya, ini 150. Jadi kalau Amerika itu .us tuh tadi tuh, kalau Indonesia kan .eu. Nah, Amerika Serikat ini .us itu ada koknya. Kalau ada artikel yang ngomong itu tidak ada, yang benar itu ada. Terus domain ada yang bahas domain lagi nggak ada ya. Jadi tadi cuma Mbak Andi dan Mbak Aldi sudah jawab ya, apa perbedaan IP address dan domain. Ya, ini ada istilah lain yaitu domain server atau DNS. Kemudian contoh nama domain ya, ini tadi ub.ac.id itu adalah domain. Subdomain itu biasanya ada di depannya ya. Nah, ini lagi ada ya, di sini ada pnc.ac.id gitu kan, itu adalah domain dari website kita. Tapi ada juga subdomain yang lain, misalnya sita.pnc.ac.id itu adalah subdomain untuk sistem informasi tugas ya. Tipe domain. Nah, tipe domain itu kan ada yang ACID itu apa? ACID itu untuk college itu kampus-kampus juga universitas. Terus ada lagi sch.id. SCH itu school. Jadi kalau sekolah itu biasanya pakainya SCH. Kemudian nanti ada yang lain seperti GoID ya. GoID itu untuk apa? Government ya. Bentar, kameranya mati. Ya, lanjut ya, maaf kameranya tadi mati. Next, ada kode negara ya. Kalau ID itu Indonesia, India, IN, nya Asia, MY. Oh, ada di sini ya. Khusus Amerika, untuk Amerika Serikat domain tidak memiliki identitas. Atau ini datanya mungkin data lama ya. Jadi sekalian ya. Sekarang ada .us. Kemudian ada daftar kode yang menyatakan jenis domain. Tadi udah ya. Sumber daya internet, email, ada internet, IRC itu chat. Kalau zaman dulu ada MIRC, aplikasi yang untuk chat. Kemudian ada FTP, ada voice ya, voice area information server, ada www. Ini tak skip aja ya. Email juga kalian udah ngerti ya, tak skip aja. www. Hypertext, tadi kayaknya ada yang tanya juga masalah hypertext. Coba ya saya search nah, apa kelemahan hypertext? Kelemahan hypertext itu apa ya? Nggak ada ya. Kalau kita bilang kelemahan hypertext itu ya justru hypertext ini memang dia dibuat supaya bisa gunakan multiplatform ya. Jadi kita pakai Windows, kita pakai Linux, kita pakai macOS itu bisa. Terus dia menyempurnakan beberapa bahasa pemrograman yang sebelumnya. Apakah paling sempurna? Ya enggak juga ya. Sekarang ada Python yang lebih sempurna lagi. URL ada URL, ada URI. Ada URL, ada URI, ya itu juga ada bedanya. Cuma ini belum dibahas di sini. Ada URL, ada URI. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau URL, misalnya saya masuk sistem nih. Kemudian masuk aja ya. Kemudian kalau URL dia tidak menunjukkan HTML-nya seperti ini namanya URL. Tapi kalau URI dia menunjukkan sampai ke file, nama filenya, misalnya silog ini
online. Nah, ini kan dia kelihatan filenya login.php, maka itu namanya URI ya. Jadi URI itu akan menunjukkan extension dari filenya, jadi file yang diindeksnya apa. Tapi kalau enggak, kita pakai teknik indexing ya, jadi cukup seperti ini. Nah, kita nulis seperti ini, maka dia udah otomatis akan masuk ke halaman login, karena loginnya itu digunakan sebagai homepage. Jadi kalau URL seperti ini, kalau URI itu yang ada extension filenya .php, .html, dan ya, URL dan UR. Nah, ini contoh halaman website. Kemudian ada intranet. Nah, intranet itu jaringan komputer dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi kalau kita bicara jaringan lokal itu kayak kampus, ya, dia punya intranet. Nah, intranet itu bisa diakses oleh komputer-komputer yang terkoneksi di jaringan internal. Dari luar itu nggak bisa. Nah, kadangkala internet dihubungkan dengan dilengkapi dengan firewall. Firewall itu digunakan untuk memblok akses dari luar. Jadi kalau ada di sampai proxy, kita bahas proxy. Cara kerjanya ya kurang lebih. Nah, ini extranet. Kita coba cari lagi extranet. Juga Arlinda. Pada fungsi extranet dijelaskan salah satunya yaitu pertukaran data dengan volume besar menggunakan EDI. Ya, EDI itu Electronic Data Interchange. Ya. Bagaimanakah kinerja EDI itu? Extranet mana ini? Nah, pertukaran data dengan volume besar itu menggunakan EDI atau yang biasa kita tahu adalah Electronic Data Interchange. Jadi kalian pernah ke ini enggak? Mall atau kemana ya? Dan kita membeli sesuatu. Nah, nanti kan ada alat yang namanya alat. Itu juga udah pakai ya. Jadi kalau kita mau bayar, kita langsung menyampaikan di surat kita atau sertifikat atau sertifikat kita cek. Nah, itu salah satu contoh penggunaan EDI atau Electronic Data Interchange. Jadi ada pertukaran data dengan volume yang besar. Jadi itu punya protokol sendiri, protokol keamanan, karena memang kalau EDI ini lebih banyak dipakai untuk yang transaksi perbankan. Perbankan itu ada protokol khusus, salah satunya itu adalah EDI. Alatnya kan, ya tahulah EDI itu seperti apa. Ini ada di beberapa marketplace yang menyediakan bayaran non tunai. Kemudian apa lagi? Pada ekstran jelaskan yang dimaksud dari cara yang diperoleh melalui virtual private network. Ini pertanyaannya apa? Pada extranet jelaskan yang dimaksud dengan VPN. Oke, VPN nanti akan saya bahas kalian dengan proxy. Nah, ini juga ada proxy nanti kalian di belakang saya bahas. Nah, kemudian ada e-business. Ada yang tanya e-business. Oke. Perbedaan mendasar dari e-business, e-commerce, dan intermediate. Nah, e-business itu apa? E-business itu scope yang lebih luas. Nah, jadi e-commerce itu masuk dalam. Terus bedanya apa? E-commerce itu lebih cenderung ke arah komersil ya, jadi jual beli, dalamnya ada transaksi, itu namanya e-commerce. Nah, ini digunakan untuk mendukung kegiatan pembelian dan penjualan atau pemasaran. Nah, namanya e-commerce. E-commerce itu ada bisnis, karena dari model bisnisnya. Bisnis to bisnis itu modelnya seperti apa? Tadi saya akan tanya nih. B2B, apa saja kelebihan dan kekurangan dari bisnis? Susah ya kalau kelebihan dan kekurangan ya. Kalau bisnis intinya adalah satu platform yang menyediakan
Oke, maaf tadi saya pause sebentar. Pitching bisnis to bisnis itu model bisnis yang mempertemukan antara pelaku dan pelaku bisnis yang lain. Contohnya apa ya? Banyak ya, penyedia jasa. Misalnya penyedia jasa hosting. Jadi dia menjual hosting yang digunakan oleh perusahaan yang mau jualan online. Nah, jadi dia menyediakan hosting, berikut alamat domainnya tadi sudah kita bahas. Jadi domain itu berbayar ya. Domain itu misalnya .co.id, .com itu berbayar tahunan. Ya, harganya juga bervariasi. Ada beberapa domain yang gratis tapi itu terbatas sekali. Ya, jadi kalau sudah sehari sudah diakses oleh beberapa orang nanti dia akan promote. Contohnya ya, salah satunya. Dan kalau customer ya bisnis yang mempertemukan antara eh, bisnis dengan konsumen langsung. Contohnya ya banyak ya, misalnya eh, toko-toko marketplace online ya, yang memang dia itu toko, contohnya bineka.com ya, atau Amazon kan, dia sebuah toko tapi marketplace-nya itu online. Kalau customer to customer ya, contohnya ada orang jualan kemudian dibeli oleh orang juga. Kalau bahasanya sih customer gitu kan juga ini sih bukan customer tapi orang kenal ya, jadi bukan perusahaan bisnisnya apa ya, kan kita jual kita kemudian langsung dibeli sama customer juga ya. Kemudian ada customer bisnis yang hampir sama konsepnya. Contohnya ya saya jualan software kan, saya kan kenal ya, dan software itu saya jual ke misalnya apa, dealer ada, dan websitenya softwarenya dipakai oleh si dealer itu apa, itu contoh satu apalagi dari bisnis. Nah tadi yang membedakan itu ya. Kemudian ada intermediary. Apa yang dimaksud dengan hubungan dengan pengguna e-commerce muncul perantara lain dalam internet, yaitu intermediary. Apa sih intermediary? Itu para anggota saluran distribusi internet yang melakukan salah satu dari dua fungsi. Apa aja? Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang para penjual dan menyajikan dalam bentuk yang praktis kepada konsumen. Kedua, yaitu membantu menyalurkan produk-produk internet. Jadi luas ya kalau kita ngomong intermediary, tapi banyak yang belum tahu juga. Contohnya apa? Contohnya ads, iklan. Jadi kadang kan kita kalau alamat itu ada iklan tuh, kadang itu dia gede, bahkan kadang layar penuh, itu namanya intermediary. Nah, apa saya bilang luas? Karena konteksnya ada yang lebih luas lagi. Contoh, ini juga aneh ya. Mungkin ada yang udah pernah ngalamin, tapi ini bukti bahwa ada big data yang bermain di dalamnya, bahwa setiap kunjungan kita ke website manapun itu terekam ya, dan itu diperjualbelikan ya. Contoh nih, coba deh kalian misalnya punya aplikasi Shopee atau Tokopedia ya, kemudian sering lihat misalnya suka sepatu, liatin sepatu terus di situ, kemudian ada yang liatin tas terus. Maka coba deh di Instagram ya, di Instagram kalian nanti di timelinenya itu akan sering muncul iklan, bahkan kadang di story juga. Nah, iklannya itu lucunya berkaitan dengan barang-barang yang menjadi interest kita ya, yang sering kita kunjungin, yang sering kita kepoin ya. Coba deh, ada nggak yang pernah mengalami itu? Kalau saya sering ya, kita lagi nyari-nyari tentang earphone, tiba-tiba nanti ada muncul nih flash sale Xiaomi earphone dan lain sebagainya. Jadi mereka punya data yang itu dijual ya. Kalau istilah marketing pada umumnya itu namanya CRM, customer apa ya, nah kalau kalau dalam dunia perbankan Bang Legit
nomor HP kita itu kalau misalnya kita pernah melakukan pinjaman atau apa itu ya, atau pinjaman online, itu biasanya nomor HP kita akan diperjualbelikan juga. Dan nanti kadang kita butuh dana segar, ya seperti itu juga masuk dalam intermediary ya. Kemudian jadi intermediary tadi ada 3 jenis: penjual bersertifikat, agen pembelanjaan, ada maklar. Secara nggak langsung tadi sudah saya jelaskan semua ya. Kalau kayak ad itu kan lebih ke arah ke agen pembelanjaan. Kalau kayak maklar tadi itu broker-broker. Kalau kalian nggak tahu broker ya pelajaran aja. Jadi kayak kalau tanam-tanam dan lain sebagainya ada maklar. Dan ada penjual bersertifikat, ini kan penjual bersertifikat tadi itu yang saya jelaskan juga bahwa data-data kita browsing dimanapun itu terekam dan dijual. Yang ketiga scan dan kawan-kawan. Kalau yang keluar bisnis tadi ya kan ada broker, kemudian ada juga yang penyedia jasa, dan pernah yang bermain di Fiverr.com, freelancer ya kan, kelas TIA ini sudah banyak sekali yang ngerti ya. Kan ada yang sudah jualan desain logo juga di Fiverr.com. Nah, kita masuk ke aplikasi web. Kalau nggak salah di sini juga ada yang tanya tentang dinamis dan statis nih, Sheila Febriana. Perbedaan antara situs web statis dan dinamis. Ya, kalau statis itu artinya kita ngeklik, kita baca, ya udah selesai. Ya, nggak ada interaksi apapun. Kalau dinamis ya kita berinteraksi di situ. Ya kayak Facebook, kita bisa nulis status itu, bisa nge-like statusnya orang lain, itu kan namanya dinamis. Secara simpelnya. Oke, kemudian mekanisme kerjanya ya kerja web berbahasa HTML dan ya. Di web ada, nah ini ada teknologi web itu ada client side dan server side. Apa bedanya? Kalau client side itu lebih ke arah teknologi-teknologi yang ditanam di browsernya. Jadi kalau misalnya nih kita bisa buka file PDF di Google Chrome. Itu salah satu contoh. Ada ActiveX Control. Kalau nggak salah ada yang tanya juga tentang ActiveX. Sudah dihapus ya? Kayaknya tadi ada yang tanya tentang ini ternyata. Dan salah satunya adalah kita bisa buka file PDF, kemudian file-file yang lain di dalam web. Contohnya sekarang juga Google itu kan mengembangkan web IDE. Web IDE itu kayak Google Spreadsheet dan Google Docs. Jadi kita bisa ngetik-ngetik. Jadi kayak seolah-olah kita membuka Microsoft Excel tapi online. Nah, itu di sisi klien. Nah, kemudian kalau teknologi di sisi server itu kayak apa? Contohnya misalnya kayak JSON dan Ajax. JSON dan Ajax. Ini saya nyontohnya juga rada susah. Contohnya apalah, kita masuk Sita. Kita masuk sistemnya. Kemudian di sini ada lihat penelitian. Nah, di sini ada berapa? 74 record ya. Ini masing-masing judul ada kaitan di sini. Oh ya, kita ke halaman 15. Nah, ini cepat. Nah, kenapa ini cepat? Karena dia menggunakan server side scripting. Jadi Mas Lando sama Mbak Iit ini ngoding halaman ini pakai server side. Pasti pakai Ajax atau JSON. Bedanya apa? Bedanya adalah jadi query-nya itu yang mikir server. Jadi yang mikir itu bukan si kliennya. Besok lah ya di pemrograman web itu akan saya jelaskan dengan detail dan contohnya yang real itu kayak apa. Jadi kalau kita menarik data itu kan ada codingnya, select bintang from. Nah, coding itu ditulisnya di server, bukan di klien. Kalau ditulisnya di klien, dia akan berat. Jadi kalau ini mau masuk ke halaman 15, dia akan ngeload.
karena yang kerja si klien ini. Tapi kalau seperti ini dia sudah di mapping di servernya. Jadi di sini tinggal menampilkan aja per page-nya. Kayak gitu. Nanti kalau nambah-nambah terus page-nya dan sudah sampai ribuan itu akan lebih lambat lagi kalau pakai client. Jadi kalau data yang sangat besar itu pasti semuanya bermainnya dengan server side scripting atau teknologi sisi client. Nah ini nih teknologi pada sisi klien diimplementasikan dengan mengirimkan kode perluasan HTML ke klien. Kelemahannya yaitu kemungkinan browser tidak mendukung. Kemudian kelebihannya memungkinkan penampilan yang bersifat dinamis. Ini nanti ada hubungannya dengan proxy. Kalau Java Applet itu berarti control ActiveX sudah, Java Applet itu lebih ke arah kita memutar video di dalam browser, itu kan bisa ya. Jadi kita sekarang nggak perlu lagi install kayak apa ya, VLC, kemudian GOM player, pod player dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kita muter video langsung aja di Google Chrome kan bisa. Kemudian script sisi klien tadi. CSS. Kemudian teknologi web pada sisi. Jadi gini, kita ngomong CSS dulu. CSS itu contohnya gini. Ini kan ada menu nih di atas, kemudian ada menu di kiri, itu kan CSS. Ya, jadi makanya CSS untuk penggunaan template. Nah, CSS ini akan disimpan di klien. Jadi data-data yang berubah di sini aja itu yang ada di server. Jadi kalau kita membuka Sita, sebetulnya proxy itu sudah menyimpan halaman ini. Jadi sudah disimpan. Cuma data-datanya aja yang nanti berubah. Ya, proxy. Nah, ini yang terakhir. Pertama ada CGI. CGI itu apa? CGI itu teknologi yang digunakan untuk menghubungkan antara halaman web dengan database. Ini kan database. Bagaimana database ini bisa tampil di halaman web? Contohnya ini kan sebetulnya data di dalam database. Tapi gimana caranya dia bisa tampil di sini? Maka itu adalah tugasnya si CGI. Nah, kalau yang aplikasi berbasis bukan web, itu nanti ada istilah kayak konektor. Misalnya Delphi. Kita mau pakai database Microsoft Access, itu ada konektornya. Adobe oleh D4. Kemudian kalau kita mau pakai database yang lain, misalnya SQL Server, itu beda lagi konektornya. Karena CGI-nya beda lagi. Itu sama-sama database. Jadi nggak bisa, karena perbedaan di RDBMS. Ya. Kemudian ada API. Nah, ini kan yang sekarang juga mulai banyak digunakan. Contohnya, misalnya kita mau membuat sebuah aplikasi Al-Quran berbasis digital. Kemarin ada banyak kakak angkatan kalian yang guru yang bikin berbasis web, yaitu Al-Quran berbasis digital. Nah, apakah dia bikin itu semua? Enggak. Nah, itu enggak. Ternyata dia cuma bikin tampilannya, kemudian misalnya nih surat yang pertama apa. Nah, kemudian per ayatnya itu kan ada datanya di salah satu penyedia yang sudah nyediain API-nya. Nah, kita sebagai programmer tinggal narikin data itu. Datanya tinggal ditarik dari server tadi yang sudah disediakan API. Nah, contoh yang lain ya banyak, misalnya Tokopedia bisa untuk apa? Pembayaran listrik, pembayaran PAM, pembayaran Telkom. Nah, itu artinya dari PDAM, Telkom, dan PLN itu sudah menyediakan API-nya. Jadi kalau kita cek pakai nomor pelanggan di Tokopedia bisa muncul ya tagihannya adalah sekian. Nah, itu namanya API-nya disediain sama si tadi itu providernya dari PLN ataupun dari PDAM, Telkom. Kalau mau membayar bisa langsung di Tokopedia atau di Shopee, OVO dan lain-lainnya. Jadi si startup ini tinggal narikin data. Kalau di rumah sakit, waktu itu saya pernah di rumah sakit, contohnya BPJS. Jadi kalau kita mau daftar di rumah sakit, maka itu akan dicek dulu BPJS kita sudah bayar belum. Ya.
Kalau belum maka disuruh bayar dulu, kayak gitu. Kalau sudah bayar otomatis kita langsung bisa lanjut. Nah, untuk mengecek pembayaran itu apakah si pasien sudah membayar atau belum, maka nanti ya ASP. ASP itu contohnya kita membuat sebuah halaman halaman informasi berbasis desktop, tapi kemudian itu mau di online kan. Nah, itu bisa pakai ASP. Misalnya kita mengcoding pakai VBNet, tapi mau langsung dibikin online itu bisa. Contohnya, coba kalian masuk aja ke situs resmi dari Microsoft. Nah, itu nanti dia nggak .php, .html, itu nggak, itu .asp atau ASPX. Karena apa? Karena webnya Microsoft ini bikinnya dia ada sendiri servernya, ya, ada sendiri toolnya yang digunakan. Kemudian yang berbasis desktop ini kan di online kan. Ya, keunggulannya tentu itu lebih aman. Ya, kemudian ada server side JavaScript tadi udah ya, kayak JSON, penggunaan JSON itu, kemudian penggunaan dari beberapa JavaScript. Besok akan kita bahas di praktikum web. Terakhir ada CSP, ya hampir sama ya seperti JavaScript, ya, artinya penggunaan Java Server Page. Jadi seperti penggunaan server page pada umumnya. Misalnya kita mau menggunakan kita mau menggunakan links, salah satu opsinya yaitu menggunakan Java Server. Mungkin itu dulu untuk yang sesi kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.